Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi dan ini adalah video keberapa ya? Pokoknya ini masih rangkaian dari bangun rumah dari nol. Seperti kalian lihat di belakang saya udah jadi ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Ya, udah berapa minggu nih saya nggak ngebahas progres pembangunan rumah ini, tahu-tahu udah jadi aja. Sebenarnya sih udah jadi dari 2 minggu lalu ya, cuma memang saya banyak banget kesibukannya dan hal-hal yang harus saya lakukan, bahkan ngontrol pun di hari-hari terakhir saya nggak sempet, jadi tahu-tahu udah jadi aja begini. Oke, yuk kita lihat rumahnya. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman di sebelah sini nih, ini nih, tuh ini sisaan dari pasir dan split. Kemarin saya pesen pasir dan split karena ada beberapa hal yang ingin saya kerjakan sendiri ceritanya. Jadi memang saya sisain beberapa hal untuk diri saya sendiri, pengen aja ngotak-ngatik atau ngoprek sendiri gitu. Terus di bagian sini nih, ini adalah taman walaupun belum jadi ya teman-teman. Bisa dilihat tamannya ini masih belum merata dengan tanah karena saya kekurangan bahannya nih, alias kekurangan tanahnya. Nanti saya cariin deh supaya bisa mulai nanam-nanam. Tapi sebelum itu karena saya juga belum pindah ke sini, jadi belum diapa-apain deh. Kemudian di sebelah sini teman-teman bisa dilihat dinding pagarnya ini saya pakai kamprot halus ya, tuh. Jadi bukan cuma sekedar di kamprot biasa, ini halus. Jadi nanti ke depannya kalau mau bisa saya kasih warna atau saya kasih cat supaya bisa lebih berwarna kalau misalnya udah mulai bosen. Tapi minusnya nih ginian, hati-hati misalnya kalian buka pintu mobil karena kalau mentok nih auto lecet. Sama kalau punya anak-anak kecil di rumah juga harus bener-bener jagain karena ini cukup kasar ya, walaupun judulnya kamprot halus. Kamprot adalah tetaplah kamprot, jadi dia aslinya benar-benar kasar. Kecuali nanti mungkin setelah dicat bisa beneran jadi lebih halus. Kemudian di area carportnya ini teman-teman, nah ini carportnya saya pakai paving block yang model persegi panjang seperti ini. Sengaja saya tadinya bingung nih antara mau paving block seperti ini atau mau grass block. Nah, kenapa pertimbangannya akhirnya ke paving block? Ya karena kalau grass block itu kan memang sih bisa ditumbuhi rumput sesuai namanya, tapi itu saya pernah nyoba ke tempat yang pakai grass block itu rawan kesandung kalau punya anak kecil. Udah gitu ya PR aja nyabutin rumputnya gitu. Walaupun paving block ini juga sebenarnya bisa dicabut, bisa numbuh rumput sih, cuma persentasenya lebih kecil daripada grass block. Kemudian kenapa nggak dipermanen gitu, kenapa nggak diplur, nggak dikasih granit? Yang pertama, saya lebih suka atau punya rumah yang memiliki area resapan air teman-teman. Jadi saya nggak pengen hanya mengambil dari alam atau ngambil air doang gitu. Saya pengen juga memberi. Jadi kalau misalnya ada air hujan, saya ingin dia langsung meresap ke tanah, nggak hanya dialirkan ke saluran air langsung. Gitu judulnya. Kemudian untuk ukurannya ini, karena rumah saya ini lebarnya lahannya 7 meter, dibagi dua seperti ini. Untuk ukuran area garasinya ini, area carportnya ini sekitar kurang lebih ini lebarnya 5 meter ya. Sedangkan panjangnya dari depan ke belakang ini kurang lebih 6 meter 10 cm atau 6 meter 20 cm. Di sebelah sini ada transisinya nih, ada area transisi dari area carport menuju ke area teras rumah. Di sini saya pakai batu pecah, bisa dilihat. Nah ini, di bawahnya ini pasir ya, jadi di baliknya ini pasir, urutannya tanah, kemudian pasir, baru batu pecah ini. Kenapa saya kasih ini ya, supaya lagi-lagi bisa meresap airnya gitu, nggak ngalir doang, bisa ada resapan buat air. Dan di cut dulu. Oke, sekarang beralih ke area teras dari rumah. Ini area terasnya agak naik ya,
kurang lebih sekitar 40 cm, jadi harus ada tangga satu step di bawahnya. Dan untuk area teras ini lantainya saya menggunakan granite tile yang matte. Mereknya saya nggak mau sebut, yang jelas ini nggak licin ya, matte. Sama kayak di dalam warnanya. Cuma kenapa saya nggak bedain? Karena menurut saya bakalan beda kok. Efek dari pencahayaan di dalam dan di luar rumah itu bakal memberikan shade warna yang berbeda pada akhirnya. Kecuali kalau misalnya malam mungkin jadinya sama ya. Kalau siang gini beda. Yang di luar nih bakalan tetap lebih putih daripada yang di dalam. Jadi ngapain saya bedain warnanya gitu. Tapi nanti kalau bosen ya mungkin saya kasih parket kayu gitu. Nanti suatu saat lah, nggak usah dipikirin itu. Nah, di bagian depan sini ada meja, teman-teman, yang menjadi satu rangkaian dengan jendelanya. Kalau jendelanya ini kaca ya. Kalau jendelanya ini besi, frame-nya, lain halnya dengan mejanya. Mejanya ini saya pakai kayu, tapi dengan tatakan atau dudukan yang besi juga. Tuh, bisa dilihat ya. Atasnya aja nih kayu. Ini saya pakai kayunya, kayu apa ini ya? Kayaknya ini bengkirai deh. Tapi yang jelas bukan kayu jati. Warnanya aja diwarnai kayu jati. Nah, untuk di dindingnya ini, saya dari awal udah, pasti teman-teman kalau nyimak video saya udah tahu ya kalau saya pakai bata expose, bata beneran yang di expose. Tapi nggak hanya itu, dia dirapihin seperti kayak ini teman-teman, kalau bisa dilihat. Nah itu, ini ada licin-licin ini, ada glossy maksud saya, kayak gini berair. Karena dia dilapis dengan coating batu, jadi nggak dibiarin gitu aja ya. Dan juga sengaja nggak saya cat, nggak tahu nanti kalau misalnya bosen bisa tinggal dicat. Tapi untuk sementara saya coating batu aja, supaya apa? Supaya nggak jamuran dan nggak lapuk dimakan usia. Walaupun tentu saja bakal lama banget nih lapuknya. Oke, di sebelah sininya ada instalasi listrik seperti ini, ada box MCB, kemudian ada ya meteran listrik seperti biasa begini, dan instalasi listriknya bisa kelihatan di atas sana. Tuh langsung pakai pipa-pipa, sengaja saya expose dan nggak saya tutup lagi dengan plafon karena memang saya kan dari awal udah bilang kalau rumah ini rumah industrial yang Japanese industrial gitu kira-kira. Tuh supaya bisa kelihatan juga bondeknya di atas, kemudian ya senang aja ngelihat begini. Ini lampunya sebenarnya saya pengen pakai 3, 1, 2, 3. Cuma lagi-lagi terhalang budget. Sebenarnya sih nggak begitu mahal, cuma tetap kan budget tuh harus ada prioritasnya ya teman-teman. Jadi ya udah saya pakai 1 dulu, nggak masalah. Kenapa model lampunya pilih kayak gini? Karena ya supaya lebih industrial aja teman-teman, supaya lebih ya gimana ya, lebih fokus ke bawah kan kalau lampu dengan tutupan begini ya. Jadi dia cahayanya nggak nyebar ke kiri kanan, lebih fokus ke bagian bawah. Karena di bagian depan sini sudah ada nih kalau mau lampu yang untuk bagian depan. Nanti misalnya udah ada tamannya, mungkin saya tambahin lagi buat lampu buat di area tamannya. Oke, di sebelah sini dindingnya juga beneran nggak diapa-apain ya, nggak dicat, nggak diapa-apain, cuma diaci aja. Karena saya tahu nih, karena kalau misalnya saya cat sekarang gitu, ini kan udah kelihatan ya teman-teman tuh ada bercak-bercak tanah segala macam, bentur-benturan, bekas-bekas benturan seperti ini. Kan kemarin masih ngeluarin barang-barang dari dalam, masukin barang-barang dari luar, belum lagi nanti barang-barang saya masuk ke dalam. Tembok bagian ini nih bakal jadi tembok yang paling kena expose dari rentan ya, maksud saya ke pentok-pentok, ke gesek-gesek, kena tangan kotor begini. Makanya sengaja nggak saya cat seperti ini. Hampir lupa, sebelah sini belum. Sebelah sini ada area keran ya, keran air untuk nyiram tanaman atau bahkan nyuci mobil atau nyuci motor. Dan di balik sebelah sini ada area kamar tamu. Nah ini jendelanya udah pernah saya ceritain ya, pakai jendela besi juga. Senada, pokoknya full di rumah ini pakai jendela besi. Jadi kelihatan rustic gitu ya. Kalau misalnya di situ nggak kelihatan, dari dekat supaya kelihatan. Tuh, rustic gitu.
Beberapa orang nggak suka yang model-model rustic begini, lebih suka yang clear. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang kelihatan rustic dan apa adanya kayak gini. Nah, kecuali ini nih. Ini belum saya tempatinnya udah ada promo apa nih? Nah, ini promo internet ya. Biasa kalau misalnya rumah kosong atau rumah baru jadi langsung banyak aja yang tempel-tempelin promo di situ. Tapi kayak saya butuh, jadi saya simpen aja. Oke, kita masuk yuk. Tapi sebelum masuk, tunggu dulu. Saya cerita dulu pintunya nih. Pintunya tentu saya udah pernah ngomongin ya sebelumnya. Seperti ini, perpaduan antara besi dengan kayu. Kayunya juga judulnya kayu kamper ini. Kayu standar aja, tapi bagus walaupun bukan jati. Menurut saya ini udah cukup. Dan ini masih agak berdebu. Ini aslinya glossy ya. Cuma karena mungkin berdebu. Jadi agak ngedof. Nanti kalau udah pindahan, saya cat lagi mungkin. Atau saya lap dulu deh. Oke, yuk masuk yuk. Sekarang kita bahas bagian dalam rumah. Pertama kita lihat dulu kamarnya. Pintunya sama kayak di depan. Pintu jati kayu. Pintu kayu dan besi maksud saya. Dengan handle yang segede gaban nih. Ini kenapa segede gini? Karena kan anak saya masih kecil-kecil ya. Supaya gampang mereka megangnya buka tutup. Oke. Jadi inilah area kamar tidur di lantai 1. Belum diapa-apain. Bukan belum diapa-apain sih, artinya belum dicat. Karena kita masih bingung nih mau cat apa, belum sepakat juga. Tapi ini udah dikasih cat dasar ya. Jadi warnanya agak lebih abu-abu terang daripada semen expose-nya. Aslinya tuh lebih gelap lagi abu-abunya, bukan seperti ini. Ini udah dicat dasar, jadi kita tinggal cat aja mau warnain cat apa nantinya. Dan di sebelah sini sama kayak di bagian depan rumah, pakai bata expose yang di coating batu. Tuh, kelihatan ya, lebih rapih teman-teman setelah finishing. Lantainya sama dengan di seluruh lantai di rumah ini. 60 x 60. Mereknya Anu. Oke, kita ke area living room sekaligus area dapur. Jadi memang sengaja nggak disekat seperti rumah-rumah kebanyakan, ya rumah-rumah baru ya, rumah-rumah baru kekinian, nggak dicat. Tapi di sebelah sini dapurnya saya di bagian depan rumah nih teman-teman. Jadi di balik jendela yang kalian lihat tadi, saya udah siapin kompornya, terus kitchen sink-nya, supaya nanti misalnya ada tamu atau temen nongkrong, tinggal buka kaca aja, oper makanannya. Kayak warung ya, nggak apa-apa. Terus ini juga yang di lantai 1 ini sudah dicat di area dapurnya warna hijau seperti ini teman-teman. Ini hijaunya nggak tahu kalau di kamera ya, ini aslinya gelap sih. Nggak tahu kalau di kamera itu saya nggak ngeliat. Nah, ini aslinya gelap dan ini request khusus dari ibu negara. Nah, dia yang milih nih warnanya. Ceritanya biar nggak monoton, jadi dapurnya dikasih warna aksen hijau seperti ini. Menurut saya juga masih bagus karena nggak terlalu ngejreng dengan yang lainnya. Karena ini warnanya cukup gelap. Di sini juga belum saya putuskan apakah mau di-expose seperti ini atau nantinya akan dicat. Dan ini meja kitchen table-nya ya teman-teman, atau meja dapurnya. Saya nggak bikin letter L karena saya niatnya nanti pakai meja yang bisa digeser-geser di sebelah sini. Nanti saya akan tambahkan, ini disiapkan nih, stop kontak untuk listriknya. Dan di sebelah sini juga misalnya mejanya mau dibikin panjang bisa, bikin satu-satu jadi bisa. Dan di sini juga nanti nih di antara ini nanti saya siapkan untuk meja makan. Cuma memang belum dibelanjain. Belanja interior itu sesuatu yang lain ya dari bangun rumah. Jadi menurut saya dengan kemampuan saya yang sekarang, saya pelan-pelan aja. Oke, di area bata expose ini adalah area living room. Jadi nanti kemungkinan kalau saya beli TV atau meja TV nanti backgroundnya ini. Niatnya sih nggak mau saya tempel-tempel figura atau bingkai-bingkai ya. Mau dibiarin aja begini. Tapi nggak tahu nanti misalnya ada inspirasi lebih lanjut. Dan di bagian atasnya ini, nah ini sudah saya tutup dengan kayu ya teman-teman. Jadi ini supaya menambah kesan Japanese dan industrialnya. Kenapa nggak full diginiin? Saya suka aja jadi kelihatan
balok-balokannya seperti ini kelihatan kokoh gitu. Dan lampunya standar aja, saya belum pasang yang lampu macam-macam, saya cuma pakai lampu gantung seperti ini, terus lampu outbow seperti itu, ada 3 sama lampu gantung lagi di area living room ini. Pintunya saya udah bahas di video sebelumnya, pakai pintu jati lipat, model lipat seperti ini, jadi tinggal dorong ya. Ini posisi lagi kebuka. Dan di sebelah sini yuk. Sebelah sini ada wastafel yang posisinya memang sengaja diturunkan sekitar 15 cm supaya anak-anak gampang cuci tangannya. Gampang, jadi mereka nyampe bisa cuci tangan sendiri, nggak perlu dikasih alat bantu. Dan di balik pintu ini adalah kamar mandi. Nah, pintunya nih baru dipasang atau baru saya bahas ya ini. Nah, bahas dikit, pintunya saya pakai UPVC ya, gitulah. Pakai UPVC dan ini pakai kaca ya. Tapi walaupun seperti ini dia nggak nyeplak kok di baliknya. Jadi misalnya ada orang di dalamnya dan lampunya dinyalakan, dia nggak jadi siluet. Jadi tetap berbayang aja, nggak kelihatan bentuk dan lekuk tubuhnya. Coba ya. Ya kan? Nah, ini posisi saya tepat di balik ini. Tapi nggak nyeplak. Oke, sekalian masuk sini yuk. Kamar mandi, sebenarnya ini mau dibikin powder room aja, cuma ya kenapa nggak difungsikan untuk mandi. Nah, sementara saya belum beliin shower ya, saya pakai keran aja dulu begini, karena kamar mandi yang dengan showernya udah di lantai 2. Jadi misalnya ada tamu, kalau misalnya ada tamu nginap, ya mau mandi di atas, monggo aja. Jangan mandi di bawah karena masih kayak gini. Tapi kerannya nih sengaja saya beli yang kayak gini teman-teman. Ini keran full kuningan ini bahannya. Sengaja saya beli yang begini karena lucu aja gitu, klasik. Ya. Nanti saya ganti, kalau misalnya saya ganti jadi shower, ya ini saya pindah ke belakang atau nanti pindah ke atas. Dan di area kamar mandi ini saya pakai lampu yang outbow sekali lagi karena saya suka dengan modelnya, dan juga nggak perlu saya kasih plafon atau apa supaya bisa nempelin lampu downlight gitu. Saya nggak perlu pasang plafon di sini karena saya mau langsung aja dia dibor ke langit-langit di bawah tangganya. Ini kan posisinya di bawah tangga ya. Kemudian di sebelah sini juga ada ini boven. Ini namanya boven, tapi yang modelnya zigzag kiri kanan ya. Dari ini pakai kacanya kaca frost, jadi nggak kelihatan. Oke, selain jadi kamar mandi, di area bawah tangga juga jadi gudang. Contohnya ini nih, ini adalah perkakas bekas pakai yang sudah digunakan untuk membangun rumah ini. Ini peralatan perintilan ya, nanti akan saya umpet-umpetin aja, dan mungkin saya hibahkan beberapa yang mungkin saya tidak akan pakai lagi. Dan di area tangga ini, saya pakai railingnya full besi dengan kawat besi seperti ini. Tuh. Jadi supaya lebih safety, saya kasih kawat besi. Kenapa nggak saya kasih besi-besi gitu, full yang model garis-garis minimalis? Karena saya senang aja yang model kayak gini. Tuh. Oke, kita lihat belakang yuk. Di area belakang rumah sendiri, ini ada teras, turun 1 level. Ini teras rumahnya kurang lebih ukurannya 125 cm lebarnya. Panjangnya, lebarnya begini. Panjangnya ke sana ini kurang lebih 125 cm. Kesananya kurang lebih 4 meter. Jadi menurut saya cukup luas untuk kumpul-kumpul juga di sini. Karena memang area ini dibuat area ekstensi. Tinggal dibuka pintunya ini, dan ini jadi area ekstensi. Nanti misalnya barbekyuan di area taman belakang situ. Ini area tangganya bisa dijadiin area duduk-duduk. Nanti saya bersihin ya. Sorry, masih kotor banget ini. Tuh, bisa dijadiin area duduk-duduk. Dan di sebelah situ itu saya kemarin baru bikin ya teman-teman. Jadi kemarin setelah tukang-tukangnya pulang, ternyata karena saya nggak pakai talang air di bagian langit-langit, ternyata air hujannya tuh dari bawah nyiprat banget, dan itu bikin kecipratan tanahnya ke area sini tuh, makanya coklat-coklat seperti itu.
Jadi saya inisiatif, saya buatkan penahan supaya nggak nyiprat. Saya bikinin dari besi, kemudian saya cor dengan semen, kemudian saya kasih lagi batu pecah di atasnya. Jadi harapan saya supaya mengurangi cipratan lumpur dari tanahnya. Ini yang pasir. Ya ini diantaranya saya kasih pasir juga tuh. Jadi ini kedepannya nanti mungkin saya kasih grass block boleh lah kalau di sebelah sini, atau paving block juga nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mau bahas lantai 2 yuk. Tapi sebelumnya saya mau ngomongin tentang ini dulu nih. Ini sengaja saya expose seperti ini teman-teman supaya kesan industrialnya tetap dapat dan makin kuat malah. Jadi memang nggak dicat. Sebenarnya nih yang kerja nanya nih kenapa nggak dicat? Kalau dicat lebih rapi. Tapi karena maunya saya dan istri nggak usah dicat, ya udah mereka kan ikut aja kan. Terus juga di atasnya itu ada skylight ya teman-teman. Itu saya pakai material bukan kaca sebenarnya. Kalau kaca itu tempered itu harganya lumayan mahal. Jadi saya pakai material bukan kaca. Harganya itu lebih dari setengahnya lah, nggak sampai setengahnya maksud saya. Terus kemudian di lantai tangganya ini saya juga pakai semen acian ya. Saya expose kecuali di bagian ujungnya ini. Ujung ini saya kasih step nosing supaya nggak licin gitu. Karena ini juga eksposannya belum saya papain ya, masih mentah. Pengennya sih nanti mau dilapis entah pakai coating batu, entah pakai coating yang lainnya, atau malah mau saya licininnya itu pakai kelapa gitu. Ya pakai parutan kelapa kayak orang zaman dulu tuh. Kalau kalian misalnya sempat ngerasain atau sempat nginjek lantai-lantai rumah zaman dulu yang masih semen expose terus dikasih kelapa, nah itu semen expose dan licin, nah itu dikasih parutan kelapa pertamanya. Butuh waktu sih memang berbulan-bulan sampai dia akhirnya jadi licin seperti itu. Tapi nggak tahu, nanti saya pindah aja dulu deh ke sini. Baru nanti mungkin ada inspirasi yang lainnya. Oke. Di area void tangganya sendiri saya kasih lampu gantung seperti ini teman-teman. Kenapa saya pilih lampu gantung? Selain sebagai penerangan, tentu saya juga pengen manfaatin sebagai unsur dekorasinya juga gitu. Jadi karena ini void ya, jadi terlalu polos gitu kalau saya cuma kasih downlight. Di area balkon belakang nah, gimana menurut kalian warnanya? Saya nggak tahu kalau di kameranya warnanya apa, tapi kalau realnya ini seperti warna peach ya. Buah peach itu, tapi lebih gelap lagi. Jadi hampir pink, hampir merah bata juga, tapi sebenarnya lebih dekat ke pink, cuma nggak pink gitu warnanya. Aduh, kayak apa ini warnanya ya? Oh iya. Padahal sebenarnya niatnya merah bata nih, cuma pas catnya diaduk jadinya kok jadi gini gitu, nggak sesuai dengan yang di brosurnya saya lihat ketika di aplikasi ke temboknya. Tapi nggak apa-apa, nyatanya jadi warnanya ini jadi shocking ya, jadi bikin beda aja. Di dalam tuh kan ya udah senada warnanya gitu, kenapa di luar nggak dibikin beda ya, gitu sih konsepnya. Dan di railingnya balkon ini juga masih senada dengan railing tangga. Saya kasih besi dan juga kawat besinya. Saluran airnya nggak lupa dibikinin di area sini. Jadi misalnya ini kena cipratan dari air hujan, ya udah bisa ada pembuangannya di sebelah sini. Yes, untuk akses ke toren dari sebelah sini teman-teman. Terima kasih sarannya karena banyak yang nyaranin nggak usah pakai tangga monyet sebelah sini. Nah, waktu itu kan saya pernah nanya pas rumah ini lagi di proses pembangunan ya, lebih baik pakai tangga monyet atau pakai tangga portable. Jadi banyak yang nyaranin pakai portable aja karena faktor keamanan, punya anak kecil juga. Udah gitu selain faktor keamanan punya anak kecil, faktor keamanan dari orang yang tidak diundang. Jadi udah saya pakai portable aja. Nah, aksesnya untuk ke toren dari sebelah sini, ini ada manhole-nya, ukurannya 60 cm kali 60 cm. Oke, yuk, sini. Dan di sebelah sini ada detailnya juga, karena ini beda level sebenarnya. Sedikit, sekitar 1 cm. Ini lampu untuk balkon, ini lampu untuk void. Oke.
Ya, nyalain apa matiin? Matiin aja. Matiin aja ya. Dan ini ada box MCB untuk area kelistrikan di lantai 2-nya. Nih. Nah, ini saya bagi ya. Saya bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya ini muat 10. Ini 1 belum saya pasang. Ini untuk safety-nya nanti misalnya ada setrum yang bocor atau amit-amit ya ada orang yang kesetrum, nanti dia auto off, auto turun semua. Nanti belum saya pasang tapi itu karena harga MCB-nya beda sendiri yang itu. Jadi di sini saya pisah-pisah MCB-nya, ada mesin air, ada PLN-nya yang ke lantai 2, ada AC segala macam, dan ini bisa diatur dengan sesuai dengan kebutuhan. Dan juga ada mesin pemanas air, kontaknya ada di sini. Di sebelah sini juga tuh, selain lampu gantung saya juga kasih lampu downlight kecil sebelah situ tuh. Di atasnya ini ya kecil aja itu karena buat aksen supaya kalau lagi nggak mau terang-terang ya kasih redup-redup. Oke, kita cek dulu kamar mandinya. Saya kasih lampu dan lampunya nyambung dengan exhaust. Jadi kalau lampunya dinyalain, exhaustnya nyala. Nah, ini area kamar mandi lantai 2, teman-teman. Nggak gede karena ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. Ukurannya kurang lebih 1,40 meter, panjangnya kurang lebih 2,20 meter. Ya, jadi ini menurut saya cukup. Di sini saya pakai shower tanam seperti ini. Shower tanam, jadi pipanya memang sengaja nggak dikasih lihat karena ada di balik keramik-keramik ini. Dan ini bisa ke atas showernya dan juga ke area pancurannya di bawahnya. Tinggal diatur dari sini. Dan ini juga bisa panas dan juga dingin karena ini water heaternya sudah terpasang juga. Tapi seperti saya bilang tadi di depan, pengaturan water heaternya saya taruh di MCB. Jadi kalau misalnya saya nggak pengen mandi air panas ya saya turunin, nggak saya nyalain. Jadi ini nggak selalu nyala ya water heaternya. Karena saya pribadi lebih suka mandi air yang biasa-biasa. Kecuali keadaan-keadaan tertentu ya butuh air hangat, boleh juga. Dan di sebelah sini saya kasih apa ya, ini buat naro-naro peralatan mandi. Dan di area showernya ini beda level juga seperti di sana tadi. Ini nggak sampai 2 cm bedanya. Nah, dan untuk keramik kamar mandinya sendiri ini saya pakai merek R dan juga dengan motif granit seperti ini. Warnanya nggak terlalu putih, lebih putih pupus gitu ya. Putih keabu-abuan dengan urat-urat granit seperti ini ya. Oke sih, menurut kalian gimana? Menurut saya ini udah cukup ya, dengan budget saya ini udah lebih dari cukup banget ya. Pintunya sama kayak di bawah, jadi satu model, nggak banyakan model. Kita cek ke area kamar tidur utama yuk. Oke. Area ini lebih gelap karena saya pakai kacanya yang riben. Jadi menghalau cahaya ya. Jadi nggak terlalu terang. Harus dibuka jadi dia bisa masuk cahaya yang sesungguhnya. Ini juga jendelanya saya pakai besi full semua, atas bawah, tapi ini yang bisa dibuka hanya di bagian atasnya dari jendelanya ini. Jadi bawahnya ini kacanya kaca mati, nggak bisa dibuka. Kenapa begitu? Karena saya masih punya anak-anak kecil, jadi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, saya kasih bawahnya yang mati aja. Tapi saya tetap ingin cahaya masuk, ya jadinya gitu. Hanya dibuka di bagian atasnya aja, gitu. Granitnya di kamar ini masih sama, pokoknya seluruh area lantai di rumah ini granit tile-nya sama, saya nggak beda-bedain. Nanti misalnya bosen ya tinggal saya kasih, seperti tadi saya kasih parket atau saya kasih karpet. Lampunya saya pakai warm white downlight, yang ini ukuran 14 watt. Nggak terlalu besar karena
Saya nanti pengen pakai lampu-lampu yang berdiri, standing light atau bahkan lampu meja. Jadi saya kurang terlalu suka dengan lampu yang ada di bagian atas. Dan di sebelah sini ada persiapan untuk AC, untuk pasang AC di sebelah sini. Jadi udah disiapin, tinggal dipindahin AC-nya, pasang aja. Listriknya juga udah ada. Kita lihat kamar depan yuk. Oke, kita lanjut ke area 2 kamar di bagian depan. Ini sebenarnya 2 kamar ya, dipersiapkan untuk 2 kamar. Jadi saya punya anak cowok dan cewek. Nanti suatu saat mereka tidurnya harus pisah. Jadi disiapkanlah 2 kamar di depan sini. Ini pembatasnya ini udah disiapin, misalnya mau dipasang partisi dinding ataupun nanti partisi yang lainnya sudah disiapkan seperti ini. Oke. Dan ini saya nyalain ya lampunya. Saya pakai downlight juga. Downlight 14 watt. Nggak banyak teman-teman. Saya nggak pasang lampu yang banyak. Seperti yang saya udah bilang tadi ya. Saya pengennya lampunya pakai lampu standing light atau bahkan lampu meja aja. Jadi lampu di bagian atas sengaja nggak saya buat banyak seperti. Suara saya gema ya. Oke, kita buka dulu ya biar nggak gema ya. Oke, mendingan nggak? Mendingan ya. Nah ini kacanya sama besi juga, tapi yang depan ini ribbonnya nggak terlalu hitam ya, jadi nggak terlalu gelap nih sebenarnya. Malah yang gelap tuh yang di bagian belakang. Saya buka dulu juga yang sebelah sini. Terus action dah. Ya, terus ini apa? Ini jendela supaya sirkulasinya crossing dari bagian belakang rumah hingga ke kamar ini. Itu satu. Yang kedua, ini juga jendela pantau ya, supaya bisa lihat ke bagian bawah. Tuh, supaya bisa ngawasin ada apa di bawah. Jadi nggak perlu keluar kamar, tinggal ngomong aja. Dan ini satu-satunya jendela aluminium di rumah ini. Ini doang nih, aluminium. Dan untuk catnya sendiri, saya pakai cat yang bisa dihapus. Ini kelihatan nggak kalau ini agak glossy ya. Jadi ini memang sengaja saya pasang yang mudah dihapus karena saya masih punya anak-anak kecil, dan kalian tahu misalnya punya anak kecil tuh ya hobi coret-coret. Jadi supaya nggak bikin pusing, ya udah saya pakai yang bisa dihapus aja catnya, coretannya maksudnya, bukan catnya. Akhirnya pembangunan rumah saya dari nol ini bisa selesai dengan hampir sesuai dengan yang saya inginkan. Tentu ada beberapa hal yang tidak sesuai atau bahkan sedikit melenceng daripada desainnya, tapi overall saya nilai ini sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Nah, ini memakan waktu pembangunannya ini kurang lebih 6 bulan ya teman-teman, dengan berbagai dramanya yang bisa kalian mungkin simak dan udah saya ceritain, dan ada hal yang tidak bisa saya ceritain. Dan juga ini yang kalian lihat ini memakan biaya, nah ini pasti kalian nungguin. Kurang lebih biayanya 380 juta rupiah ya, pokoknya di bawah 400 lah, kurang lebih 380 juta rupiah.
saya sudah bisa membangun rumah dengan 2 lantai dengan luasan 120 meter persegi dan dengan spek yang kalian bisa lihat di video-video sebelumnya dan juga bisa kalian lihat di video ini. Ya, harga segitu tuh bukan dengan isinya ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat aja nih, masih kosong melompong dan tidak juga include tanah. Itu hanya harga tenaga dan harga material untuk membangun rumah ini. Gitu teman-teman. Ya, kedepannya sih saya pengen ngisi yang sesuai konsep ya. Tapi ntar aja deh, saya masih harus nabung dulu karena masih ada beberapa keperluan. Dan misalnya saya uploadnya rada-rada lama nih ya, mohon maaf teman-teman, karena memang saya harus disibukkan dengan berbagai hal seperti ya pekerjaan dan yang lainnya. Dan misalnya kalian punya saran dan kritik atau yang lainnya, tulis aja di kolom komentar, atau masih punya pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Segitu aja, Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao!